Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita lanjut mengenai starting up PLTP dari awal ya. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah membuka main steam valve. Nah, jadi sebelum kita melakukan vacuum up ya, nah kita harus melakukan pemanasan dulu terhadap pipa uap utama. Nah, bertujuan untuk menghindari water hammer. Nah, kemudian untuk memastikan agar tidak terjadi thermal shock. Nah, gitu. Jadi teman-teman, itu dilakukan secara pelan-pelan ya, pelan-pelan untuk menghindari thermal shock. Tentu di setiap PLTP ada beberapa metode ya, untuk ada yang menggunakan bypass, ada yang menggunakan langsung tidak ada bypass, jadi tapi dibuka sekitar 5% gitu. Untuk warming up main steam line, yaitu dilakukan sekitar 1-2 jam ya, kondisional ya. Yang penting suhunya itu mendekati suhu utama seperti itu. Nah, lanjut ke langkah 16, yaitu vacuum up kondensor ya teman-teman, yaitu mengkondisikan kondensor menjadi vakum. Ini ya teman-teman ya. Nah, untuk awal-awal itu menggunakan ejector ini. Jadi ada 2 ejector ya teman-teman ya. Ini ejector disebutnya ejector tingkat 1, ini ejector tingkat 2. Oke, ejector di PLTP umumnya menggunakan ada 2 ya, ada yang menggunakan steam jet ejector, nah ini, dan ada yang menggunakan vacuum pump ejector. Cuman kebanyakan umumnya di PLTP menggunakan steam jet, baik untuk pengkondisian awal ataupun posisi normal. Adapun tujuan kondensor divakumkan ya, bertujuan pertama untuk menyamakan ya umumnya uap exhaust, uap sisa keluaran turbin itu di bawah vakum ya, sekitar 0,1 bar atau 0,2 bar. Kedua, yaitu memaksimalkan aliran energi ya, kan watt itu joule per second kan, jadi agar memaksimalkan atau meningkatkan efisiensi turbin, yaitu dengan cara mengkondisikan kondensor menjadi vakum. Oke, info cuman ada ini info aja teman-teman, ada yang disebut turbin back pressure ya. Itu turbin back pressure seperti di PLTP Ulumbu atau Matauloku, yaitu tekanan exhaustnya uap bekas turbin itu sekitar 2 bar. Sayang ya, itu dikarenakan ya punya selidik sudah, setelah saya yakinkan ternyata itu adalah unit PLTP penelitian ya dari pemerintah gitu. Nah, cuman umumnya di PLTU atau PLTP atau PLTGU, nah, kondensor harus divakum, harus posisi vakum ya, untuk memaksimalkan aliran energi gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, yaitu langkah istilahnya ya turbin reset
Kalau di kebanyakan ini istilah terkenalnya di pembangkit yaitu turbine reset baik PLTP atau PLT atau PLTGU atau PLTA. Turbine reset yaitu mengkondisikan turbin uap siap operasi. Nah, dengan cara mengkondisikan pembukaan valve, kan ada stop valve sama kontrol valve ya. Nah, itu dikondisikan untuk stop valve posisi 100% dan kontrol valve posisi 0%. Jadi istilahnya turbin reset itu siap operasi lah gitu, seperti kendaraan bermotor itu kan ya, dia kontaknya sudah masuk dan sudah dimasukkan, tinggal di starter gitu ya. Nah, tentu ada logiknya, ada permisifnya istilahnya, ada syarat-syaratnya. Sebelum turbin reset, yakinkan dulu untuk relay-relaynya, baik itu relay elektrik maupun relay dari mekanik, pastikan tidak ada yang bekerja dan barang tentu sudah dipastikan bekerja dengan baik. Untuk relaynya dibuktikan dengan hasil tes interlock ya. Nah, itu. Nah, sebelum turbin reset ini ada langkah-langkahnya ya, itu ada persyaratannya. Pastikan dulu tidak ada proteksi yang bekerja, kemudian ada izin ya. Saya tambahkan di sini ada izin dari dispatcher P2B untuk unit PLTP silahkan dioperasikan dan masuk ke jaringan. Kemudian siap dari sisi dari pihak engineering, dari pihak manajemen, dipastikan untuk pekerjaan pemeliharaan sudah selesai. Nah, itu dari sisi ini ya, permisi persyaratan secara manajemen. Kemudian dipastikan juga sebelum turbin reset, pastikan hasil kalibrasi turbin valve itu bagus. Nah, dan hasil proteksi seperti overspeed dan proteksi relay apa itu untuk turbin, terutama overspeed ya, itu pastikan hasil uji tesnya sudah bagus ya, untuk jaga-jaga nanti misal turbin reset gagal, nah overspeednya bekerja dengan baik. Kita bertujuan untuk menjaga aset turbin uap kita. Kemudian yang ini disebutkan yang ketiga ya, pastikan hasil uji proteksi bagus. Nah, ini untuk keempat, untuk turbin reset, untuk mekanisme tiap PLTP berbeda ya. Itu berbeda dikarenakan mungkin teknologinya udah zaman 80-an 70-an tuh beda dengan zaman sekarang. Kalau yang kuno ya, yang di bawah tahun 2000 tuh turbin resetnya itu menggunakan hidrolik ya, full hidrolik, mekanik hidrolik. Kalau yang turbin untuk reset sekarang itu menggunakan DAC ya, disebutnya panjangannya digital electronic hydraulic control. Jadi itu full kendalian pakai elektronik kalau yang zaman sekarang. Tapi tetap untuk aktuatornya, untuk keluarannya tetap kita medianya menggunakan minyak bertekanan seperti itu teman-teman. Nah, ini kalau misalnya contoh ya, turbin reset, setelah turbin reset udah dilaksanakan, maka outputnya itu nanti stop valve membuka 100 dan kontrol valve membuka 0%. Nah, itu ya. Nah, oke teman-teman, lanjut. Setelah kita turbin reset, kita melakukan rolling up turbin, yaitu kita menaikkan putaran turbin dari 0 rpm menuju ke putaran yang diinginkan. Bermacam-macam ya standar setiap merek turbin, ada Mitsubishi, ada Ansaldo, ada yang lain juga. Jadi ada yang dari 0 sampai ke 500 rpm, ada yang dari 0 langsung ke 3000, ada. Itu tergantung dari spesifikasi teknis turbin uap itu sendiri. Apa saja yang diamati saat rolling up turbin? Nah, itu
ini yang pertama ini adalah speed turbin. Pastikan dengan benar speed turbin penunjukannya sudah benar ya, pastikan dari sini terutama untuk putarannya. Kemudian adalah eccentricity, bahasa gampangnya adalah kelendutan atau kebengkokan ya. Eccentricity adalah istilahnya itu dia bervibrasi rotor turbinnya dikarenakan ada kebengkokan atau kelendutan dari rotor turbinnya diakibatkan oleh mungkin terjadi abnormal saat pemeliharaan atau untuk bearing gear masuknya kurang lama ya, jadi pengaruh ke eccentricity ya. Jadi pengaruhnya eccentricity itu ke vibrasi tentu ya, kita bayangkan aja ada ada besi panjang bengkok kemudian kita putar, nah, pasti itu kan akan bervibrasi kan, nah seperti itu. Kemudian amati juga differential expansion ini. Nah, differential expansion ini dari bahasanya sudah ketahuan adalah perbedaan ekspansi dari dua sisi ya. Nah, kalau di turbin uap itu sisi diam dan sisi gerak, yaitu sisi stator dan sisi rotor. Nah, ini dibandingkan, ada sensor khusus. Nah, kenapa saat rolling up ini diamati ya, karena turbin uap kan kondisi dingin ya, langsung dimasukin uap, disuplai uap, pasti ya istilahnya kaget gitu. Nah, ini perlu diamati untuk differential expansion. Nah, ketika differential expansionnya tinggi, ditahan dulu, jangan langsung di trip. Tapi kalau kenaikannya cukup sini, nah silakan di trip. Nah, operator saya akan men-trip untuk mengamankan turbin uap. Kemudian amati vibrasi ya, tentu. Nah, vibrasi ini di turbin uap itu sensornya itu biasanya umumnya ya terletak di masing-masing jurnal bearing. Nah, sensornya dipasang di situ. Dia menyensor shaft turbin, rotor turbin. Nah, itu masing-masing di jurnal bearing. Nah, tentu ada batasannya vibrasi berapa yang diperbolehkan. Kemudian ini ada istilah putaran kritis ya teman-teman. Putaran kritis ini resonansi atau getaran khusus pada setiap benda berputar. Tentu setiap benda berputar itu memiliki putaran kritis, diakibatkan oleh mungkin dari materialnya itu sendiri atau dari massa benda berputar itu sendiri. Nah, untuk pengoperasian tolong hindari durasi lamanya putaran kritis, karena indikasi putaran kritis itu adalah vibrasi naik. Nah, jadi tolong jangan segera naikkan putaran untuk melewati putaran kritis, karena jika dibiarkan bisa menyebabkan kondisi abnormal yang mungkin lebih parah ya kalau dibiarkan lebih lama. Makanya harus cepat-cepat dinaikkan putarannya. Kemudian ini tentu adalah amati pembukaan turbin valve ya. Nah, sudah barang tentu operator yang diamati adalah pembukaan turbin valve. Ya pasti berhubungan sama speed turbin. Cuman kadang-kadang masalahnya operator itu terkadang ya, karena ini mesin yang multi-million dollar, terkadang pembacaan pembukaan valve di kontrol CCR ya, center control room, sama di lapangan itu kadang berbeda. Nah, ini harus dipastikan juga dengan operator lapangan. Nah, dalam pengoperasian rolling turbin tentu juga memperhatikan timetable ya. Jadi di pembangkit itu ada namanya timetable, tolong itu diperhatikan. Itu adalah buku panduan untuk menaikkan putaran turbin ya, jadi bawaan dari pabrik. Nah, itu harus diperhatikan untuk buku bawaan turbin harus diikutin.